Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami bersekutu pagi hari ini sebagai tubuh Kristus dan Engkaulah kepala. Kami mau belajar mengenai karakter Kristus, kemurahan. Bapak, tanpa karuniamu, tanpa pertolonganmu, kami tidak mungkin berubah menjadi seperti Engkau. Kami mau belajar, kami berjalan dan berubah seperti Engkau. Tolonglah ya Roh Kudus supaya ketika kami membaca firman-Mu, firman-Mu berkuasa untuk mengkoreksi, mengarahkan, menuntun, dan memberikan kesadaran kepada kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dalam hidup kami, seperti di surga juga. Kami mengucap syukur, kami percaya kepadamu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Saudaraku, kemurahan hati adalah salah satu karakter Kristus. Dan saya akan membacakan beberapa firman Tuhan yang berbicara tentang kemurahan hati, baik dalam konteks tindakan memberi atau murah hati dalam konteks melayani maupun kasih kepada sesama. Yang pertama di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan, kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu atau kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada lagu yang um, ditulis berdasarkan ayat ini. Lagu itu Give Thanks. Let the poor say, I am well. Let the weak say, I'm strong. Saudaraku, perkataan kita menjadikan kita itu tidak miskin, tapi bisa juga turun gaya hidup kita. Dan kalau kita memperkatakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita murah hati, Tuhan sendiri yang akan menolong kita agar tidak berkekurangan. Yang kedua, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kemarin saya melayani di gereja di Grogol, dan sebelum pelayanan kami minum kopi dan teh, dan tanpa saya sadari tiba-tiba ada seorang yang bersama dengan kami yang mengcover, membayar apa yang kami minum. Itu sebuah restoran di hotel dan cukup mahal, saudaraku. Saya tahu orang itu tidak pegang uang yang banyak, tetapi dia rela memberi dan saya berkata kepada dia, Tuhan memberkati kamu. Dan dia bilang, saya bahagia sekali bisa mentraktir para hamba Tuhan, dia bilang. Saudaraku, ada gaya hidup yang memang boros, tapi ada gaya hidup yang memang suka memberi, ya. Dan saya lihat orang ini walaupun tidak kaya, tetapi tidak berkekurangan. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan,
Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Di dalam kemurahan hati, Tuhan juga menerapkan hukum tabur tuai kepada kita. Saudaraku, saya bersaksi bahwa ketika kita memberi, kita akan diberi. Kalau kita melakukan yang baik, kita akan menerima kebaikan juga. Yang keempat di dalam Matius 6 ayat 2 sampai 4. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, di Koramdio ini ada uh, rekening yang dikelola oleh Ibu Jane Norman untuk menolong sesama kita. Dan kalau kita memberi, biarlah memberi dengan sukacita tanpa ingin dipuji. Berapapun yang kita berikan, kalaupun kita ingin memberi, biarlah salah satu tangan kita tidak tahu. Itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus agar kita tidak justru berian kita yang tidak diketahui orang itu akan menerima balasan dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang kalau kita memang memberi untuk dipuji, ya kita sudah mendapatkan gantinya dengan pujian itu. Jadi Tuhan terserah kita memang memberi untuk dipuji atau memberi untuk bakal diberi lagi oleh Tuhan. Yang kelima, saudaraku, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita melihat beberapa ayat yang kita baca dari kitab Injil, saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi. Dia sendiri memberi makan, dia memberi waktu, memberi tenaga, memberi nasihat, memberi pengajaran. Memberi bukan hanya uang, tapi kita bisa memberikan apa yang ada pada kita. Suatu takaran yang baik dipadatkan, diguncang, dan tumpah keluar adalah lambang bahwa kita memberi dengan sepenuh hati, memberi dengan maksimal. Maka Tuhan sendiri yang akan membalas, dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepada kita. Efesus 4 ayat 32, saudaraku. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kali ini memberi perhatian, memberikan kasih, memberikan telinga kita untuk mendengar, memberi pengampunan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Sekali lagi, saudaraku, kemurahan hati bukan hanya memberikan keuangan, tetapi juga kasih kita
perhatian kita, pikiran dan tenaga kita. Tuhan berkenan dengan kemurahan hati. Kita selalu diminta untuk hidup buat kepentingan orang lain, maka hidup kita juga diperhatikan oleh Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10, saudara. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Melayani tidak hanya dengan keuangan, tapi juga bisa memberikan waktu untuk mendengar, berdoa, dan mendoakan saudaraku. Dan saya percaya setiap hari ada orang yang perlu ditolong. Kalau hari ini ada orang yang ingin curhat, orang yang ingin didoakan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Yang kedelapan, Matius 25, 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus, dan kami memberi engkau minum. Saudaraku, Yesus mengumpamakan dirinya dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan pada waktu itu dia berkata, aku mengenal kamu karena engkau menolong aku, tapi aku tidak mengenal kamu karena engkau mengacuhkan aku. Kalau kita memberikan orang lapar makanan, atau kita memberikan minum bagi yang haus, ketika kita memberikan tumpangan, ketika kita memberikan pakaian, ketika kita melawat orang sakit, ketika kita melawat orang dalam penjara, ternyata itu kita melakukan untuk Kristus. Saudaraku, Koramdeo juga memiliki pelayanan penjara dan aksi sosial. Saya percaya bahwa ketika kita dengan rendah hati, dengan rela hati, mau melakukan belas kasihan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, Tuhan melihat dan Tuhan akan membalas kita. Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita tidak mungkin bisa melakukan ini, saudaraku, tanpa kasih karunia Allah. Mintalah agar kita bisa berbelas kasihan, murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kemarin saya melayani sepanjang hari, mulai dari pagi sampai pulang jam 9 malam. Jam 10-nya ada yang telepon dari luar negeri, dan dia telepon sampai 1 jam, sampai jam 11 malam. Badan rasanya udah begitu capek pikiran, dan kami ingin istirahat, tetapi ya saya berseru, Tuhan berilah aku kasih karuniamu, kekuatanmu. Dan semalam saya bisa tidur dengan nyenyak dan pagi ini bangun dengan badan yang sehat dan segar. Dan saya bersyukur bahwa setiap kesempatan kalau kita dengan rela hati
untuk memberikan telinga, memberikan hati, memberikan doa, ya. Tuhan itu berkenan terhadap hidup kita, saudaraku. Yang ke-10, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Bapak dan anak kita adalah anak Tuhan. Bapak itu murah hati dan DNA Tuhan itu ada dalam kita. Kita bisa murah hati, saudaraku. Saudara, kemurahan hati Kristus bukan hanya sekedar kebaikan. Dalam pengertian umum seringkali memiliki kesamaan karena keduanya berkaitan dengan tindakan positif dan empati terhadap orang lain. Namun ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan kemurahan hati Kristus sebagai aspek dari karakter Kristus dan bukan hanya melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang di luar Kristus. Ya. Pertama, ya, kemurahan hati Kristus dasar motivasinya beda. Kemurahan hati Kristus adalah oleh kasih agape yang tidak menuntut balas dan pengorbanan tanpa syarat. Yesus memberi dirinya untuk keselamatan kita semua, bahkan ketika kita tidak layak menerimanya. Pemberian Kristus tidak tergantung pada apa yang kita lakukan atau seberapa berharga kita. Dengan kata lain, kita tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu punya, tidak perlu menunggu kita ini siap atau tidak. Itu adalah karakter Kristus dengan murah hati. Ya. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus tidak memberikan karena ya mau disebut Allah yang baik saja. Tetapi memang ketika kita berdosa, kita dikasihi bahkan. Ketika saya menolong orang-orang yang tidak layak, beberapa rekan mengingatkan saya, Bapak hati-hati ya menolong dia, menolong dia. Saya mengerti nasihat itu. Tetapi saya tidak menunggu bahwa orang itu harus layak ditolong terus kita tolong. Ya, kalau kita mau menolong ya nolong sudah. Masalah dia menyalahgunakan itu urusan dia dengan Tuhan, saudaraku. Ya. Kemudian dasar motivasi kebaikan dalam pengertian umum. Ini tentang kebaikan ya. Kebaikan seringkali dianggap sebagai tindakan positif yang dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memperoleh pengakuan. Motivasi di balik tindakan ini bervariasi, termasuk harapan untuk mendapatkan imbalan pengakuan sosial atau dengan harapan untuk saling menguntungkan. Jadi antara kebaikan dan kemurahan hati karakter Kristus itu terletak di motivasi hati kita. Kalau kebaikan bermotivasi untuk mendapatkan imbalan pengakuan sosial atau dengan harapan untuk saling menguntungkan seperti um, apa CSR ya, Corporate Social Responsibility, nama perusahaannya, nama dia ada di situ, ya itu kebaikan. Tapi ya sudah, itu bukan kemurahan hati ya. Kalau kemurahan hati tidak memperdulikan imbalan, bahkan menolak imbalan. Tapi kalau kebaikan ya masih ada motivasi seperti itu, saudara. Dan bicara mengenai kebaikan dan karakter Kristus ada di eh,
karakter dan sifat ya. Kemurahan hati Kristus seringkali bersifat radikal dan melampaui batas-batas sosial atau moral yang ditetapkan oleh masyarakat. Dia mengulurkan tangannya kepada yang terasingkan, yang terpinggirkan, yang berdosa, yang lemah. Dia menunjukkan bahwa kasihnya tidak mengenal batas. Itu kemurahan hati Kristus, saudara. Ya, nggak melihat yang ditolong itu bagaimana. Ya, dasar ayatnya sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yohanes 3:16 juga berkata, dia mengasihi seisi dunia, suku, ras, dan agama. Kemarin saya melihat pengajaran dari Pak Bambang Nursena di TV bersama dengan istri, dan dia menggali dari bahasa aslinya bahwa Yesus itu betul-betul menyarankan bagi orang Yahudi dan non-Yahudi. Bahkan dia mengirimkan Paulus untuk memenangkan orang yang non-Yahudi. Saudaraku, kalau kita murah hati dan kita memberikan teladan hidup kepada sesama kita, maka orang akan melihat ketulusan hati kita. Bukan hanya kebaikan, tetapi betul-betul kasih agape. Sedangkan kebaikan dalam pengertian umum adalah kebaikan yang dipahami dalam konteks manusia, dapat dipengaruhi oleh norma-norma budaya, nilai-nilai sosial, dan harapan masyarakat. Uh, saya pernah keliling Eropa, di Italia, di Switzerland, ya. Itu orang-orangnya baik. Kalau kita ke Belanda juga, bahkan ke Jerman, ya, orang-orang Eropa itu baik sekali. Ya, tapi itu bukan murah hati, saudara. Karena memang dipengaruhi oleh norma-norma budaya, nilai sosial, dan masyarakat yang terdidik demikian. Tindakan baik mungkin terfokus pada perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat, tapi tidak selalu mencerminkan kasih yang mendalam atau tindakan yang berisiko. Sekali lagi saya katakan, bedanya tipis, saudaraku. Tapi saya jelaskan pagi hari ini agar kita tidak jadi orang yang sekedar baik hati, tapi kita menjadi seperti Kristus yang murah hati dengan kasih agapenya. Nah, kita lihat beda antara murah hati dan kebaikan dalam konteks dampak dan tujuan. Kalau kemurahan Kristus, tujuan dari kemurahan hati Kristus untuk membawa keselamatan, restorasi, dan transformasi hidup bagi orang lain. Itulah yang harus kita lakukan. Ketika hidup orang lain direstorasi, ditransformasi, itulah kemurahan hati karakter Kristus. Bahwa setiap tindakan kita penuh makna, memberikan hidup yang lebih baik bagi sesama kita. Secara keseluruhan, itulah Kristus juga, saudara. Ya, ayat pendukungannya adalah pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ya, Yesus memberi hidup, ya, sedangkan iblis adalah memberi kematian. Sedangkan kebaikan, saudaraku, dalam pengertian umumnya seringkali memiliki dampak lokal atau jangka pendek. Meskipun tindakan baik dapat memberikan manfaat bagi individu atau komunitas, dampaknya mungkin tidak selalu membawa perubahan yang signifikan, perubahan yang mendalam atau berkelanjutan dalam hidup seseorang. Misalnya di basic, di mana kita memberikan tempat duduk bagi orang tua, orang hamil, itu baik.
ya. Tapi itu tidak boleh tanpa dilandasi tindakan kasih. Motivasinya begitu, saudaraku. Kita mungkin berbelas kasihan, tapi orang dunia juga bisa melakukan itu. Tetapi kalau kita melakukan sesuai dengan karakter Kristus, itu akan berbeda. Nah, saya juga akan bedakan melalui tindakan yang terarah. Kemurahan hati Kristus, tindakannya bersifat proaktif, tidak menunggu lama-lama. Dan seringkali mengambil langkah-langkah untuk mendatangi mereka yang dalam keadaan tertekan, miskin, atau terpinggirkan. Seperti yang saya katakan, ya, Pak Yakub Indra, Bu Christine, ya, dan teman-teman lain, Pak Mardi selalu, ya, setiap hari Selasa itu ke penjara. Ada tindakan yang proaktif. Kemurahan hati dalam konteks Kristus berupaya menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yayasan yang saya pimpin setiap hari Jumat selalu memberi makan kepada orang miskin dan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Ada tindakan yang proaktif, saudaraku. Sedangkan kebaikan seringkali bersifat reaktif atau tergantung pada situasi. Pada waktu tsunami Aceh atau pada waktu ini dan itu, ya itu memang situasional. Dan kalaupun kita terjun dan menolong itu baik, tapi pastikan kasihnya kasih agape ya. Kasih yang tidak menuntut balas. Seseorang mungkin melakukan tindakan baik ketika melihat kesempatan, tapi tidak selalu berusaha untuk menjemput bola dalam melayani atau membantu orang lain. Kalau disimpulkan, saudaraku, kemurahan hati itu adalah gaya hidup proaktif, nggak menunggu bola. Tetapi kalau kebaikan, sekedar kebaikan, itu reaktif, tergantung pada situasi. Kesimpulannya, saudaraku, kemurahan hati Kristus melampaui konsep kebaikan. Kebaikan itu baik, tapi kemurahan hati Kristus didasari kasih agape. Dalam pengertian umum dan dalam motivasi sifat yang murni, tujuan yang mengubahkan, tindakan yang proaktif. Ini mencerminkan kasih agape dan pengorbanan yang tanpa syarat, yang tidak hanya memfokuskan pada kepentingan diri sendiri, bukan hanya tindakan positif, tapi juga dampak jangka panjang bagi keselamatan dan kehidupan orang lain. Kemurahan hati Kristus merupakan panggilan untuk hidup dalam kasih yang lebih besar, mengandalkan komitmen yang mendalam untuk melayani orang lain. Pertanyaan untuk diskusi di BR nanti, saudaraku ceritakan pengalaman murah hati yang pernah kita alami. Itu akan saling menguatkan bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berilah kami kasih karuniamu agar hari ini kami bisa murah hati. Bukan sekedar berbuat baik, tapi kami memiliki karaktermu agar orang-orang di sekeliling kami beroleh keselamatan, beroleh koreksi, beroleh perubahan. Karena kami berjalan bersama Engkau, belajar bersama Engkau, dan berubah bersama Engkau. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Minggu ini, bulan ini, tahun ini bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Yakub buat pencerahan hari ini. Bapak Ibu nanti yang ingin didoakan ataupun ingin bertanya boleh open mic ya. Bahkan kalau memungkinkan open cam nanti juga bisa tulis di room chat ya. Dan juga yang ingin didoakan khususnya ya
Silahkan. Shalom Bapak. Buat nanti setelah ini kita akan ada kompak ya buat Bapak Ibu, khususnya pria yang belum ada kompaknya, nanti bisa masuk ke BR1 untuk pria dan BR2 untuk hari wanita. ini. Dan kami menyambut setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, nanti boleh tulis nomor WA-nya di room chat ya, nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu. Pak Yakub, izin dulu pengumuman boleh sebentar? Shalom. Silakan. Oke, terima kasih. Tim Screen silakan untuk pengumuman, dan kami berharap nanti Tim Screen bisa memberikan materi saat teduh tentang karakter kemurahan hati ya yang dari Pak Yakub. Bisa kirim ke room chat supaya setiap kita bisa sama-sama membahasnya di dalam kompak. Terima kasih. Silakan Tim Screen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan melaksanakan konferensi pria Lions Roll di Bali. Bapak Ibu Saudara bisa ikut bagian bersama dengan 800 hamba Tuhan, pemimpin gembala yang akan mengikuti sebuah movement kegerakan pemuritan. Bagaimana caranya? Pertama, melalui doa. Setiap malam kita akan mengadakan doa puasa jam 18.30 sampai jam 19 bersama-sama by Zoom di link berikut ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa ikut ambil daya di mana kita akan terlibat sebagai peserta fasilitator dan kita bisa bersama-sama ketemu di Bali 1, 2, 3 Mei. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa ikut berpartisipasi bagaimana kita akan support hamba-hamba Tuhan yang akan ikut dengan kekurangan dana. Kami berharap supaya setiap kita bisa turut ambil bagian doa, daya, dan dana. Di link berikut ini Anda bisa transfer rekening ini untuk seluruh persembahan akan kita persembahkan untuk mensupport acara ini supaya kita mengirimkan hamba-hamba Tuhan yang kekurangan dana untuk mereka boleh ikut. Kegerakan bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di Mesbah Pagi Koram Deo hari ini. Silakan tulis nama dan nomor HP, kami akan menghubungi Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan tulis di room chat nama dan pokok doa. Visi kompak 111. Satu kompak merintis satu komunitas kerajaan Allah dalam 1 tahun. Bu Ping Ping, ayo kita udah mulai kompak. Apa sih itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat yang terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Yuk kita kompak. Yuk.